Questioners, balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah Intan, Iya, Deo. berbicara mengenai tatanan wilayah kota, ini pasti hubungannya dengan tatanan letak bangunan. Betul. Kemudian tempat perekonomian, juga ini tempat kependudukan dan pasti hal-hal tersebut merupakan hal yang rumit bagi seorang penata wilayah dan kota. Betul banget. Nah, terlebih jika kota tersebut merupakan tujuan masyarakat berwisata, Betul. seperti daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta yang mendapatkan predikat istimewa sebagai ciri khasnya. Betul. Nah, lalu bagaimana ruang lingkup hijau yang dimiliki supaya tetap terjaga? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang penataan wilayah kota beserta problematika di dalamnya. Tentunya kita akan ditemani oleh narasumber yang akan berbagi perspektifnya mengenai tema pada hari ini. Penasaran siapa dia? Yuk simak cuplikannya berikut ini. Questioners, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar tentang kata tatanan? Ya, sesuatu yang terstruktur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lalu, bagaimana dengan tatanan wilayah perkotaan? Apalagi bagi kota yang menjadi destinasi wisata seperti daerah istimewa Yogyakarta. Banyak sekali pembangunan yang tidak terkendali yang menyebabkan sedikitnya ruang terbuka hijau, sehingga berdampak pada minimnya resapan air. Lalu, bagaimana cara mengelola tatanan wilayah perkotaan dengan meminimalisir problematika yang terjadi? Saksikan di Talkation, Talking Education for Action. Hadir narasumber kita kali ini Ibu Gardias Bidari Adninda. Halo Ibu, apa kabar? Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah ini Bu, tadi di awal kita sudah sedikit singgung, kita akan membahas tentang penataan wilayah kota di Yogyakarta nih Bu. Seperti yang kita tahu bahwa Yogyakarta sudah merupakan kota istimewa, daerah keistimewaan maksudnya, daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga Jogja ini merupakan salah satu kota destinasi wisata yang paling sering dikunjungi Betul. oleh masyarakat, bahkan seluruh dunia ingin Benar. datang ke Yogyakarta. Nggak cuma Indonesia aja betul, ya. Betul banget. Nah ini kalau membahas destinasi wisata, kalau kamu Intan, Jogja nih udah pernah menyambangi Wah, wisata apa aja gitu di Jogja? banyak sih sebenarnya, tapi yang paling membekas itu Malioboro. Malioboro. Soalnya kalau nggak ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro tuh kayaknya kurang afdol. Bener, Ya nggak ikonnya sih? lah ya Iya, gitu. ikonnya. Apa yang kamu ingat dari Malioboro? Kalau banyak ya, banyak banget makanannya, terus kayak delmannya, Oh iya, becanya, bener ya nggak banget. sih? Kan itu seru banget kalau misalnya Iya. kita ke sana terus foto-foto. Apalagi Kalau Deo, ada kalau yang Deo- ewer Wah. gitu. Ya kemarin sempat kamu viral. ingatnya gitu ya? Kan Ngomong-ngomong ibu, kita Ibu, diemin. maaf ya Bu, cuekin keenakan nih. Nah nih Bu, Keenakan. pertanyaannya adalah nih Bu, tadi berhubungan dengan destinasi wisata. Bagaimana Bu mengelola Jogja sebagai kota destinasi wisata? Oke, untuk khusus kota Jogja ya, atau mungkin kota yang lain juga itu pengaturannya mirip atau hampir sama gitu. Jadi biasanya ada aturan yang itu diturunkan dari pusat memang. Oke. Iya, jadi dari pusat itu ada aturannya, kemudian turun lagi ke aturan bawahnya sampai kemudian ke kota misalnya. Nah itu ada aturan kami itu namanya misalnya RT RW, itu rencana tata ruang wilayah, ada yang dari nasional ke provinsi juga gitu. Oke. Kemudian nanti ada yang lebih detail lagi, rencana detail tata ruang, sampai ke yang mengatur ke desain-desainnya, ornamen-ornamennya, itu namanya rencana tata bangunan dan lingkungan gitu. Oke. Itu untuk aturannya sendiri. Iya. Nah kalau membicarakan tentang wisata atau daerah wisata gitu ya, itu ada minimal itu harus ada beberapa hal yang di-highlight kalau kita mau Oke. mengatur itu. Berarti gitu. nggak bisa sembarangan ya Bu ya? Betul, betul. Ada misalnya tadi Malioboro ya. Iya. Jadi ada atraksinya. Apa sih yang harus ditampilkan di situ? Apakah itu alam atau buatan atau budaya gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada fasilitas Oke. atau amenitas itu. Jadi misalnya di situ ada pusat perbelanjaan misalnya, kemudian ada toko untuk merchandise, atau misalnya ada fasilitas lain kayak toilet itu juga. Iya. Iya, Itu perlu, penting sih. iya. Paling penting. Betul, dan yang terakhir seenggaknya ada aksesibilitas Mas, jadi ada transportasi ke situ, keluar masuk gitu. Oke, Itu. berarti semua ini nggak bisa sembarangan diatur, bahkan hal detail ya Bu ya? Betul. Nah tadi membahas tentang bangunan, ini di Jogja Bu, bangunan itu kan udah kental dengan budaya ya Bu ya? Kalau saya lihat nih, adat-adatnya khas banget itu dari bangunannya, kemudian ada
sentuhan-sentuhan dari luar negeri juga ya, walaupun tetap ada Jawanya gitu. Tapi kan kental Jogjanya itu ada gitu. Tapi nih Bu, ternyata di artikel yang satu ini dinyatakan bahwa bangunan dan tata kota Jogja belum mencerminkan keistimewaannya. Ini bagaimana Bu, kalau menurut pendapat Ibu sendiri? Oke, kalau untuk di Jogja sendiri ya, jadi di beberapa daerah wisata itu mereka sudah mencerminkan kota Jogja gitu. Misalnya untuk contoh di Malioboro itu sudah kelihatan sekali ya khasnya Jogja. Ya, kayak lampu-lampunya, kemudian signage itu jalan Malioboro yang warna hijau itu. Oh, oke. Yang biasanya untuk foto, Intan pernah foto di situ nggak? Udah dong. Ya pasti ya, seringkali wisatawan akan datang ke situ untuk ambil foto karena khasnya di situ. Iya, betul. Atau mungkin yang di Kota Baru, daerah yang Kota Baru yang taman itu ya Bu ya? Iya, itu kan juga termasuk ditata juga gitu supaya kelihatan gitu. Selain ada Jawanya, ada budaya Indisnya juga di situ. Betul. Gitu. Tapi ini Bu, menurut Ibu sendiri kalau secara keseluruhan sudah mencerminkan atau belum mencerminkan? Oke, untuk di daerah wisatanya sudah. Oke. Tapi untuk yang daerah-daerah lain yang jauh dari daerah wisata itu banyak yang masih belum kelihatan Jogjanya gitu. Kalau menurut Ibu harusnya seperti apakan sih gitu biar mencerminkan keseluruhan gitu, nggak hanya tempat-tempat wisata doang ya. Tapi yang belumnya itu bagaimana? Apa perlu ditingkatkan atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya memang ada aturan untuk itu. Memang ada aturan di mana kalau kita mau bangun bangunan gitu, mau mall, mau sekolah, mau rumah, itu ada aturannya gimana sebenarnya desain yang itu mencerminkan kota Jogja. Nah, di situ letak di mana nanti kita bisa mencerminkan Jogja dari perizinannya. Apakah itu diizinkan nggak sih gitu? Kalau misalnya bangunannya terlalu modern, ya harusnya nggak diizinkan untuk dibangun. Berarti masalah seperti itu pun diatur ya Bu dalam peraturan ya? Iya, betul. Itu berarti Detail ya, jadi sedetail itu ya? Nggak harus langsung bangun-bangun aja, atau pengen bangun kayak gini, pengen bangun kayak gini, itu nggak bisa berarti. Iya, betul. Betul banget. Oke. Terus Intan, ada pertanyaan lain nggak kamu kira-kira? Kayaknya asik nggak sih kalau misalnya Jogja itu dibuat kayak skywalk. Nah, ini juga ada artikel Bu yang menyebutkan bahwa tarik wisatawan DPRD Jogja rekomendasikan pembangunan skywalk. Ini mirip yang di Bandung nih Bu, kan ada ya Bu ya? Ini gimana nih Bu? Jadi kalau untuk pembangunan skywalk itu sendiri ya, jelas yang pertama itu kan proyek yang cukup besar gitu. Jadi pembangunannya yang pertama harus ada uji kelayakannya dulu. Iya. Semacam riset gitu Bu? Betul, riset apakah daerah yang mau dibangun itu bisa menampung adanya skywalk gitu. Kalau misalnya sekiranya, tanahnya nggak bisa menampung itu gitu, mungkin cadangan airnya kurang gitu. Karena kan kalau skywalk ya nanti kan hubungannya kan panjang, nanti ada wisatawan di situ, ada PKL di situ gitu. Jadi harus ada kajiannya dulu, layak atau nggak dibangun itu. Pastinya yang pertama. Dalam pembangunan sesuatu tuh ada nanti dampaknya ya Bu ya. Nah itu pasti yang dipikirkan ya Bu ya. Iya. Nanti muncul PKL, belibet nggak nih jalannya nih, macet nggak? Itu bener kan itu. Udah dibikin, terus airnya nggak ada. Iya bener. Ya kan? Sibuk juga jadinya. Sibuk juga. Nah nih Bu, terus kalau semisal ada pembangunan yang terus-menerus secara berkala, ini bagaimana nih Bu? Kalau pembangunan yang terjadi terus-menerus ya, yang jelas itu pasti akan kelihatan namanya alih fungsi lahan. Jadi yang darinya mungkin sawah, kemudian jadi bangunan. Dari yang tadinya ruang terbuka hijau, bisa jadi mall misalnya. Nah itu kan kalau terus-menerus itu akan merusak ekosistem, itu akan merusak lingkungan gitu. Dan kemudian akan berdampak pada banyak hal nanti ke belakangnya gitu. Wah, berarti betul ya bahwa memang membangun sesuatu itu harus ada aturannya. Apapun itu diatur oleh peraturan. Jadi nggak bisa semena-mena kita mau bangun aja gitu kan. Harus ada peraturan yang mengatur. Harus ada menaati peraturan. Betul, karena semua itu diatur oleh peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, langsung aja nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang ruang lingkup hijau. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Talkation, Talking Education for Action. Inovasi apa yang kira-kira bisa dilakukan? Mengingat bahwa ruang terbuka hijau ini juga kan terpangkas seiring dengan pembangunan secara terus-menerus. Itu nggak hanya dibikin sama pemerintah, tapi masyarakat juga bisa ikut andil gitu. Karena setiap kali pemerintah itu mau bikin aturan, itu pasti ada penjaringan aspirasi.